Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pedesaan biasa izin menyampaikan hasil pengamatan kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Lalita Qiyamul dengan NIM akhir 17. Saya Zarina Belva dengan NIM akhir 53. Saya Lutfina Valentin dengan NIM akhir 07. Saya Udiana Sinutami dengan NIM akhir 05. Saya Presiden Biasa dengan NIM akhir 031. Saya dari perwakilan kelompok praktikum Sepal ingin mewawancarai Bapak untuk bertanya Pak mengenai penyaluran air limbah di sini. Untuk air limbah di sini tuh sumbernya dari apa saja Pak? Untuk air limbah dari ya. Ini kalau sumber air mata airnya ya itu dari sumber memang ada ipal, ada dari sumur. Kemudian semuanya ada untuk ya cuci, untuk cuci piring, untuk mandi. Ya, itu. Kalau aliran itunya aliran yang buat nyuci, mandi sama cuci piring itu dari mana ya? Itu dijadikan satu. Memang dulu kami buat untuk saluran sampai di sungai kecil ya, selokan. Jadi kami buat di belakang itu kecil, kira-kira hanya lebarnya 25 cm atau 30, kemudian disalurkan sampai ke selokan atau sungai yang kecil. Terus kalau buat limbah buang air besarnya itu apa? Oh, ada sepiteng ya, ada sepiteng. Septiknya itu per rumah apa? Kalau yang sini per rumah, sudah per rumah di sini. Jadi udah tiap rumah ada sendiri. Ada sepiteng, jadi tidak di sungai lagi. Cukup Pak untuk Gitu ya. wawancaranya yang lancar. Terima kasih. Sudah ya. Ya. Jadi di sini kita mengamati berdasarkan dua parameter, yaitu parameter fisika dan parameter kimia. Nah, diantaranya yaitu ada bau, warna, keruhan, pH, dan suhu. Di sini saya akan memaparkan berdasarkan hasil pengamatan bau, yaitu sampel air memiliki bau yang cukup kuat dan mudah terdeteksi. Berdasarkan bau ini dapat mengindikasikan bahwa adanya kandungan bahan organik yang mengalami proses pembusukan pada jam akumulasi jam puncak dan non jam puncak. Nah, aktivitas mikroorganisme juga dapat diidentifikasi karena bau ini sangat menyengat. Lalu keberadaan senyawa kimia tertentu juga ada di dalam air. Semakin kuat bau yang terdeteksi, semakin besar kemungkinan terdapat zat-zat yang dapat mempengaruhi kualitas air. Maka kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas air
kurang baik dari segi fisik, parameter bau, dan memerlukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dari bau menyengat tersebut. Ini kami juga melakukan pengamatan fisik berdasarkan warna. Nah, pada sampel A, pada jam puncak dapat dilihat bahwa warnanya itu putih, bening. Untuk yang sampel B, pada akumulasi jam puncak ini warnanya kehijauan dan sedikit ada hin-hin coklat. Nah, hal ini dapat terjadi karena terdapat bahan organik yang terlarut dari aktivitas rumah tangga seperti mencuci, mandi, dan masak-masak. Saya akan mengamati pengamatan kekeruhan secara fisik, yaitu pada sampel A terlihat airnya itu jernih sehingga kekeruhannya lebih rendah. Kemudian di sampel B ini kekeruhannya terlihat sangat jelas kalau kekeruhan di air sampel B ini terlihat keruh. Nah, hal ini disebabkan karena adanya partikel-partikel yang terbawa oleh air seperti partikel tersuspensi dalam air. Namun pengamatan secara fisik ini tidak dapat mengindikasikan air tersebut tercemar, sehingga diperlukan adanya uji kredibilitas di lab untuk memastikan nilai kekeruhan pada tiap-tiap sampel, sehingga kita dapat menilai apakah air tersebut masih sesuai dengan standar atau baku yang berlaku. Nama saya Brazilian Yaksa. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil uji parameter suhu dan juga pH yang diambil dari air limbah ini saat akumulasi jam puncak. Nah, pada nilai pH pada air limbah ini itu bernilai di 5,8 dan juga suhunya itu di 29 derajat Celcius. Nah, pada pH 5,8 ini dapat disebabkan oleh adanya dekomposisi bahan-bahan organik yang mengandung asam-asam yang masuk ke dalam air limbah ini, dan juga aktivitas organik, dan juga adanya masukan limbah ke badan air yang mengandung bahan asam. Mikroba pengurai limbah ini pada suhu itu tuh masih bekerja secara efektif. Jadi pada suhu 29 derajat itu aktivitas mikroorganisme pengurai air limbah ini paling optimal lah di suhu 29 derajat Celcius. Berdasarkan hasil pengukuran pada sampel A, yaitu sampel greywater pada jam puncak dengan menggunakan pH meter, hasilnya menunjukkan bahwa suhu pada air limbah ini adalah 29,1 derajat dan pH-nya adalah angka 6. Nah, parameter suhu ini menunjukkan kondisi termal air limbah yang dapat mempengaruhi kondisi mikroorganisme yang mempengaruhi untuk menguraikan bahan organik. Nah, suhu 29,1 derajat ini masih dalam rentang optimum mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik, yaitu dengan rentang 25 sampai 35 derajat Celcius. Kemudian untuk pH-nya itu menunjukkan angka 6, yang dimana air limbah ini bersifat sedikit asam karena berisi kandungan dari aktivitas domestik itu sendiri seperti pembersih rumah tangga, deterjen, dan lainnya. Nah, meskipun berada di bawah rentang dari pH optimum tersebut, yaitu sekitar 6,5 sampai 8,5, tetapi masih dapat menguraikan bahan organiknya dengan baik. Nah, secara keseluruhan nilai suhu dan pH ini karakteristik greywaternya dipengaruhi oleh aktivitas domestik pada saat pengambilan sampel.